Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina wa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Hadirin jamaah ta'lim, Assalamualaikum ya, sama-sama mengharap ridha Allah. Tentunya tiada kata dan kalimat yang pantas kita ucapkan di pagi hari ini, hari Sabtu tanggal 10 di bulan April tahun 2026, melainkan kalimat syukur walhamdulillah. Syukur karena kita masih diberi umur, syukur karena masih diberi sehat walafiat, syukur karena kita saat ini berada di tempat yang mulia rumah Allah, Masjid Bagus Salam, dan syukur karena kita masih istiqomah bisa mengikuti kajian Quran pada sholat subuh, yang pada kesempatan ini ayat yang akan coba kita baca, kita bahas, memasuki ayat ke-278 surah Al-Baqarah ya. Surah Al-Baqarah ayat 278. Saya akan coba baca teks ayatnya. Bapak cukup menyimak dan bisa mengikuti dengan suara pelan untuk mencocokkan bacaannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba wa dharu ma sertai dengan penjelasan tajwidnya ya. Ya, sebutnya mad ismun fasil, panjang Pak bacanya, lebih dari 2 ketukan, 5 ketukan atau 6 ketukan ya. Ya, jadi pada kalimat ianya dibaca panjang, sebab di atas alif atau di atas huruf ya ada yang ringkol, ada nu ngarengkol, eta teh disebutna man, hartosna man panjang, arti man itu panjang ya. Kalau ada tanda itu berarti dibaca panjang gitu. Ya.
mad jaiz munfasil namanya. Kenapa mad jaiz munfasil bukan mad wajib? Sebab bisa diketahui dari tanda atau cirinya. Jika madnya itu tipis, kecil, itu mad jaiz munfasil yang ke-1. Ya. Yang kedua bisa dilihat dari kalimatnya. Jika berada pada dua kalimat, itu mad jaiz munfasil. Yang ketiga cirinya, jika ke depan tidak ada huruf hamzah setelah mad maksudnya, maka itu namanya mad jaiz munfasil. Berarti sebaliknya mad wajib itu jika madnya tebal, madnya yang ringkal itu ageng, tebal, itu mad wajib, bisa diketahui dari situ. Yang kedua, jika dalam satu kalimat, satu kata, ya, maka itu mad wajib. Contoh jaa, ya, ulaika, itu mad wajib. Itu yang berikutnya, jika ke depan ada hamzah setelah mad maksudnya, berarti itu mad wajib. Di sini tidak ada hamzah, di sini tidak ada, di sini alisnya tipis. Dalam dua kalimat berarti mad jaiz munfasil. Intinya setiap kalimat ya ayyuhalladzina amanu itu mad jaiz munfasil, gitu aja. Ya. Gitu ya. Gitu. Dalam ilmu nahwu ianya disebut dengan ya nida. Ya nida itu ya yang memiliki arti panggilan. Hei, itu panggilan kan itu Pak? Ya, hei, itu panggilan. Ya, ya. Contoh, ada tasdid pada huruf ianya. Bukan begini, ya ayuhan, beda kan? Sama halnya seperti surah Al-Fatihah, ada tasdid sebanyak berapa surah Al-Fatihah tasdidnya? Ada yang tahu, ada yang pernah menghitung. Ya, 7 ayat surah Al-Fatihah tasdidnya ada berapa? Pertanyaan saya itu. Ada yang pernah menghitung atau mencoba menghitung? Saya kasih waktu 1 menit, buka Al-Fatihah, hitung ada berapa tasdidnya. Setelah itu saya tanya, 1 menit waktunya, mulai dari sekarang. Pertanyaannya, hitung ada berapa tasdidnya pada surah Al-Fatihah, sebab berpengaruh. 10, 11, silahkan. 14, 10, silahkan. 10. Itu ada berapa tasdid pada surah Al-Fatihah? Itu soalnya 14, 10, 14, 10, 11, 14, berapa lagi? 12, berapa lagi? Ada berapa lagi? Sok. Supaya cengar itu maksud saya. Supaya cengar. 11. Itu ada berapa tasdidnya surah Al-Fatihah? Itu 11, 14. Tadi berapa Pak Haji? 10 tadi. Berubah. Berarti tadi terus 2, 3, 4, 5, 14 Pak, 14. ada berapa Pak? 14. 10 detik lagi. 14,
Jawabannya ada 14. Ada 14 tasdid. Itu dijelaskan dalam kitab fikih, kitab Sakinah. Dijelaskan dalam kitab fikih, kitab Sakinah, dijelaskan wa tasdidu, tasdidnya alfan itu ada 14. Gitu. Kalau nggak percaya itu, alhamdulillah kan tadi itu 14. Iya, dengan bismillah, dari bismillah, dari bismillah, bukan dari alhamdulillah, kan bismillah setelahnya. Kan Pak ya. Iya, ada bismillah ya. Yang ingin saya jelaskan kenapa Bapak harus ngitung tasdid pada surah, sebab ada pengaruh terhadap arti. Jika tidak benar mengucapkan Al-Quran, mestinya ditasdid, ditekan. Ini tidak contoh pada kalimat iyyaka na'budu. Ada tasdid kan pada iyanya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya hanya kepada Engkau, kepada Allah maksudnya. Na'budu, kami beribadah, wa iyyaka, dan hanya kepada Engkau, kepada Allah maksudnya. Nasta'in, kami minta pertolongan. Itu benar sebab bertasdid iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jika tasdidnya tidak dipakai, tidak dibaca, ngagolosor seperti ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, artinya jadi lain, Pak. Kepada matahari kami ibadah, dan kepada matahari kami minta pertolongan. Tuh, jauhnya banyak. Jadi syirik, Pak. Jadi beragama simpel, menyembah api. Jika tidak bertasdid pada kalimat iyanya, makanya kita wajib belajar tepat, sebab ya ada pengaruh, Pak. Ya, tuh kaitan dengan tasdid. Di sini pun sama, ditekan ya. Ujung lidah tekan di gigi seri atas, tidak ditekan, tidak keluar udara. Bukan ya ayyuhalladzina amanu, tidak begitu maksudnya. Atau tidak keluar udara seperti ini, ya ayyuhallazi, bukan lazi, bukan a'udzubillah, bukan a'udzubillah, tapi a'udzubillah. Ladzi, ya marahnya. Ujung lidah tempelkan gigi seri atas. Ya
ini disebutnya man badal. Man badal, ya, fathah tegak asal dijabar natung dina huruf alif di awal kalimat disebutna man badal sanes matobi'i, ya, man badal bukan matobi'i, dibaca panjang dua ketukan. Asalnya a pendek amanu, dibuang satu alifnya diganti jadi fathah untuk alif yang kedua, jadi amanu atau iman, sama i juga itu mad badal, ya. Amanu langsung dari nu centok pada huruf ta yang bertasdid. Amanut takullah mahut qaf itu di pangkalidan. Amanut takullah kullallah, tafhim tebal, ya. Lam jalalah atau lam pada lafaz Allah sebelumnya ada huruf berharokat fathah atau dhammah atau ka kadituna o, gitu. Jadi kullah atau kallah gitu, namanya tafhim tebal. Tapi jika lafaz Allah atau lam jalalah sebelumnya ada huruf berharokat kasroh atau jr di bawah man, ki misalkan, i misalkan, mi kesananya jadi a, tarkik namanya, ya. Misalkan killah, billah, bismillah, itu tarkik, tidak dibaca bismillah, ya. Itu jadi di sini tafhim tebal, itu rumus, Pak. Amanut taqullaha, lohnya dua ketukan, ya. Loha wadaru, nah ketemu lagi zatidu, ujung lidah tempelkan. Wadaru, runya mantobi'i domah menghadapi wawu mati, dua ketukan. Wadaru ma-nya juga dua ketukan, mantobi'i sama dengan ru. Wadaru nah ini alif lam sansia minar riba, ada ma di atasnya panjangan lebih dari dua ketukan. Minar riba non mati ketemu kaf, ikhfa, samar-samar, ya. Itu tahan kebetukan. Kuntum, ing-nya panjang, kum-nya panjang, tum-nya juga panjang, Pak. Maksudnya ditahan heula, dua harokat kebetukan. Kum, ikhfa, dua-duanya dua ketukan. Tum, idgham mimi, idgham mislen atau idgham mutamassilen, mim mati ketemu huruf yang sama, itu harus ditahan. Ulah kieu, in kuntum mukminin, gitu, tahan lah. In kuntum mukminin, panjangnya sakumaha relatif, anu mah panjang, tergantung macana maca Quran apa mujawaz murattal, itu Pak, ya. Itu tergantung, ya. Kalau murattal tentunya tidak terlalu panjang amat, gitu Pak. Yang jelas panjang, ya. Murattal itu baca Al-Quran seperti kita sedang sholat, itu murattal Pak.
Kalau bacaan Quran seperti muammar ya, di acara-acara haflah, di acara-acara pengajian itu namanya bacaan Quran mujawad namanya gitu ya. Ya, itu mujawad. Lagunya sama 7. Ya, 7 lagu. Ya, lagunya sama. Mau murotal, mujawad sama. Ada lagu Bayati Somba Hiza Sika Jihad Rosna Awan, itu nama-nama lagu. Bacaan Quran. Ulang. Hartosna murotal. Kumaha? Hartosna murotal. Murotal teh Pak, Datar saja. Ya. Kalau mujawad mah ada datar, ada naik, ada turun. Gitu, ya. Tidak boleh baca Quran sedang sholat pakai lagu mujawad murotal. Lagunya mau apa? Mau bayati boleh. Contoh baca Al-Fatihah sedang imam membaca Fatihah lagu bayati. Ya, naik, datar, turun. Ya. Itu murotal. Ya, baca Al-Fatihah. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu murotal bayati. Ya mangga ayo gen saka aya eta lebihnya dari yang saka lebih saka hayang, saka ingat, saka dae beraturan. Ya. Maksudnya ke ayat masuk karena sebutan lagu bayati nusanes nasa itu umum maka ya lawan bayati mah yang naik datar turun naik datar turun itu maksudnya. Tidak boleh ya mujawad pakai bacaan sholat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Salat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu salat itu terkait ini kata Ar-Rahmanir Rahim. Maliki sholat depan. Jadi imam tekainya bukan haram tapi bisa nanti kepada makmumnya Pak ya jadi ini teh bisa apa pengaruhnya lah ya. Pokoknya begini maksudnya. Ilustrasi begini. Kita punya baju di rumah. Ada baju koko, ada baju batik, ada baju jas, bahkan ada baju tidur. Itu semuanya pakaian disebutnya. Tinggal sekarang kapan makainya, gitu ya. Baju yang saya sebutkan tadi kapan dipakainya? Baju tidur kapan dipakainya? Ya ketika mau tidur, gitu maksudnya. Ya, baju koko kapan dipakainya? Ya mau sholat gitu. Nggak pas kalau mau pandangan pakai baju tidur itulah gitu Pak. Logikanya begitu. Menyesuaikan. Logika. Tidak pas Pak nonton dangdutan joget pakai baju koko. Itu seperti itu Pak. Tidak boleh itu seperti itu. Tidak boleh secara estetika, secara apa ya nggak pas, bukan waktunya, bukan pada tempatnya gitu Bos. Tidak boleh di sini terjadi itu maksudnya. Bukan pada tempatnya. Bukan haram, bukan haram.
ngan bukan pada tempatnya, itu bukan pada tempatnya. Bahkan oke, sekali lagi, ingkuntum mu'minin, tahan tumnya apa ya? Idgham apa tadi namanya? Idgham mimi, ingat aja idgham mimi atau idgham mutamatsilin atau idgham mislen, eta ya. Kalau idgham mutakaribin apa itu? Ada lagi. Kan ada 3. Ada idgham mutamatsilin, idgham mutajanisin, idgham mutakaribin. Kalau dibahas di sini harus pakai ekor Pak. Panjang. Masih banyak nih Pak. Ilmu itu masih banyak Pak. Tapi nggak usah banyak-banyak, penting mas sedikit tapi masuk, gitu maksud saya. Iya. Apalagi kalau yang di hadapan saya anak-anak yang sudah berkepala 5, kepala 6, kepala 7, yang diajarnya gitu. Ya kan kita kepala 5 ke atas kan, saya kepala 5 Pak. Jadi ya walaupun sedikit penting ada yang masuk gitu aja. Pokoknya Pak, ilmu memuasakan Pak tidak akan habis Pak, digali oleh kita, keburu maut, keburu mati seperti itu. Ya, gitu ya. Dan ilmu itu luas, luas Pak. Ya, kita belajar ilmu sesuai dengan kebutuhan. Ya, tidak semua ilmu wajib dicari, dipelajari Pak. Kita belajar ilmu, mencari ilmu sesuai dengan kebutuhan. Ya, kita butuh ilmu untuk memperbaiki bacaan, ya, supaya kita soleh benar bacaan Qurannya gitu Pak. Dan juga supaya kita mengetahui kandungan Al-Quran. Ya. Mari kita sama-sama baca. Ya, tu waga. Ya. Disiapkan balasan pahala berupa surga. Tidak ada kekhawatiran, tidak bersedih hati di akhiratnya Pak. Bagi orang yang beriman memuas sedih hati, ya, tidak akan. Insya Allah Pak, orang yang beriman meninggal dalam keadaan iman, membawa amal soleh berupa sholat, gitu Pak. Ya, juga membawa pahala zakat Pak. Pokoknya banyak amal soleh Pak. Bagi mereka itu ajruhum inda rabbihim, balasan dari Tuhan mereka, pahala. Ya, insya Allah pahala bagi kita saat ini. Walahum, dan bagi mereka wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, dan tidak ada kekhawatiran bagi mereka, juga tidak bersedih hati di akhirat. Insyaallah wajah yang berseri-seri di akhirat. Ya. Nah, ayat berikut yang barusan kita baca, ya, kembali Allah mengingatkan kepada tema sebelum ayat tentang innal ladzina amanu, itu membahas tentang riba. Dalam Al-Quran itu ayat yang menjelaskan tentang riba itu hanya 4 ayat Pak. Gitu ya, ayat yang menjelaskan tentang riba. Nah, ayat ini yang
menjelaskan atau bertemakan masih tentang riba. Ya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Berarti yang diseru oleh Allah khusus orang-orang yang beriman, ditujukan kepada orang-orang yang beriman kala itu, termasuk saat ini. Maksudnya orang yang beriman yang ada, yang hidup saat ini sampai kiamat. Ya, dulu, sekarang, dan yang akan datang, siapapun mereka yang beriman masuk kepada panggilan ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, tetap bertakwa. Ya, tunduk patuh terhadap perintah Allah, menjauhi larangannya, gitu Pak. Hei orang beriman, laksanakan perintah Allah, jauhi larangannya, gitu Pak. Gitu. Wadaru ma baqiya min riba, wadaru, dan jauhi, tinggalkan Pak, ma baqiya min riba, sisa-sisa bekas-bekas peninggalan riba. Maksudnya apa? Ayat ini turun, asbabun nuzulnya, latar belakang turun ayat ini disebut dengan asbabun nuzul. Ya, asbab itu bentuk jamak dari sebab, sebab, asbab. Ya, latar belakang turunnya ayat ini, Pak. Dulu Pak, setelah Futuh Mekah, ya, ada salah seorang suku atau bani, ya, namanya Bani apa lupa lagi, Bani Mughirah, mengadu kepada gubernur Mekah yang bernama Attab, mengadu tentang hutang-hutang riba yang pernah ia lakukan sebelum diharapkannya riba. Kata dia kepada gubernur tadi, kami adalah orang yang paling merugi karena utang-utang atau uang-uang riba. Saya tidak mau mengambilnya sebab saya taat kepada Rasul setelah Allah mengharamkan riba. Jadi setelah pengharaman riba, Bani ini taat kepada perintah Rasul mengenai larangan riba ini. Tetapi dia merasa saya atau kami orang yang dirugikan, sebab banyak uang yang di luar, yang mana saya tidak mau mengambil uang saya sebab itu masuk kepada riba, kami rugi. Kemudian gubernur Mekah saat itu mengirimkan surat kepada Nabi Muhammad SAW di Madinah mengenai keluhan Bani ini. Maka turunlah kepada Nabi Muhammad ayat ini, memerintahkan agar umat Islam, orang yang beriman, menjauhi sisa-sisa riba. Gitu, artinya jangan dipungut utang-utangnya, gitu Pak. Tinggalkan, jangan lagi berinteraksi dengan orang yang melakukan perbuatan riba, atau jangan lagi mengambil harta-harta riba, jangan lagi melakukan transaksi yang ribawi, gitu Pak. Jauhi gitu. Pokoknya wadaru ma baqiya min riba, jauhi, tinggalkan kaitan dengan riba, tinggalkan. Gitu ciri Allah kepada Nabi Muhammad agar Nabi Muhammad menyampaikan kepada umatnya, khususnya kepada orang yang ngeluh ini, yang mengadu sebab rugi, gitu.
diharapkannya riba, uang saya tidak dinikmati, gitulah bahasa apa gitu. Dan mereka memang taat terhadap perintah Allah lewat ya pengharaman riba ini yang disampaikan oleh Rasul kepada umatnya kala itu. Jadi ayat ini Pak menjelaskan agar menjauhi sisa-sisa riba, transaksi riba yang pernah dilakukan sebelumnya, gitu Pak. Sama ada mungkin atau bisa jadi saat ini, Pak ya, saat ini kita misalkan melakukan perbuatan ribawi, saat itu tidak tahu, maka setelah tahu udah hilangkan ya, bebas, lepaskan urusan-urusan ribawi, gitu Pak maksudnya. Jangan lagi bertransaksi gitu dengan transaksi ribawi, gitu Pak ya. Gitu. Ingkuntum mu'minin, itu pun jika kalian orang-orang yang beriman, ada yang tidak beriman, hanya gitu. Pada sebab ini untuk orang yang beriman, yang disebut juga orang yang beriman. Berarti jika masih ada yang melakukan perbuatan tersebut, ya, transaksi ribawi, itu masuk kategori orang yang tidak beriman, Pak. Gitu. Walaupun sebetulnya dia beriman, Pak, tapi kan imannya kan saya sampaikan ada beberapa tahap. Ada beberapa macam kan orang yang beriman itu. Ya, ada beberapa macam, Pak. Ada imannya mardud, imannya orang yang beriman tapi ditolak imannya Allah. Itu orang yang beriman tapi perilakunya Pak, perilaku jahiliyah gitu Mas. Yang dimakan itu riba gitu Pak. Itulah yang disebut dengan orang fasik. Orang fasik Pak. Islam apa Islam? Ya dikatakan apa Islam gitu Pak. Kan perilaku orang tersebut Pak tidak mencerminkan orang yang beriman. Perilakunya itu perilaku orang yang melakukan perbuatan dosa yang disebut dengan orang fasik gitu. Ya, orang fasik, orang yang selalu melakukan perbuatan dosa gitu Pak ya. Gitu. Ada juga orang yang beriman masuk kategori imannya iman yang stagnan ya, tenaik Pak, udah soleh gitu enak gitu. Mungkin Islam dikatakan kan sholat tara gitu Pak, saum tara, zakat tara, tapi Islam gitu gitu Pak. Kan tipe-tipe orang yang beriman begitu orang Islam itu Pak. Inilah iman yang matsbuk, orang yang stagnan lah juga, stagnan. Ya, ada juga iman yang kategorinya apa? Kalau istilah Sunda iman merpati, iman jabati, perdati. Ya, ada iman perdati, iman merpati, dan iman sejati, istilah Sunda ya. Iman perdati Pak, orang yang beriman Pak baru beramal soleh kalau disuruh. Jika perdati kuda baru jalan jika cepat gitu. Maju, namanya maju, ngaji, sholat, puasa lamun itu seperti halnya ibu-ibu nu sok ngaji namanya angkat apa masalah lamun disamber gorengan saya gitu, itu disamber mata angkat gitu Pak ya. Ada juga imannya seseorang itu seperti imannya merpati,
ngumpul jika ada tuangan, jika ada jagung, jika ada beras. Berarti Pak, motivasinya hanya isi perut semata gitu. Baru mau ke pengajian, jika di pengajian ada makanan, minuman, ada hadiah, Pak ya, ada door prize gitu Pak. Itu kan manusia orang beriman seperti itu. Ada yang begitu, ada yang seperti itu. Yang ketiga ada iman sejati. Iman sejati mah ini mau ada bala-bala, mau ada teh ngaji itu oke ngaji. Sebab bukan tujuan ngopi kita, tapi tujuannya ngaji. Inilah iman sejati. Tujuannya tolakul ilmi, karena Allah berani menghilangkan kebodohan. Gitu Pak. Ada juga kan iman yang ya selalu naik gitu, imannya para nabi, imannya para sholih itu Pak. Yang naik terus, yazidu wala yanqusu kasaran. Nambah terus tidak pernah kurang. Jadi ibadah itu tidak mengenal musik di bulan Ramadan, takwa, rajin ibadah, Pak. Di luar Ramadan sama gitu. Itu orang yang solih mah, yang orang solih, para nabi termasuk. Tinggal orang kalau orang soleh Ramadan rajin baca Quran, rajin infak sedekah, rajin ke masjidnya, puasa 1 bulan, mana orang ya. Di bulan Syawal sudah mau hampir habis Syawal, tanggal berapa? 29 kan Pak? Berapa Pak? Tanggal berapa maksud saya? Ada 1924 kurang lebih segitu ya. 10 hari lagi Pak. Diajarkan kan soal sunnah 6 hari. Pertanyaannya sudah tepat 6 hari dalam sebulan di bulan Syawal kan gitu. Yang sudah alhamdulillah berarti hebat, imannya mantap. Gitu Pak. Gitu Pak. Apakah malamnya senantiasa bangun tahajud? Kalau masih mantap. Apakah harinya selalu baca Al-Quran? Berarti mantap. Gitu Pak. Apakah infak sedekah seperti di bulan Ramadan? Kalau masih mantap. Gitu Pak. Sebab pada umumnya rajin ibadah, rajin melakukan kebajikan di bulan Ramadan masuk selama memang pas gitu Pak. Imannya kita itu Pak. Berarti kita apakah masuk kepada tingkat solih, orang-orang soleh atau itu Pak yang tahu kita, yang tahu kita itu Pak ya. Jadi kembali Pak, jika masih ada orang yang mengaku Islam, beriman Pak, tapi masih perilakunya jahiliyah dalam hal ini, masih doyan terhadap harta haram Pak, berarti hakikatnya dia orang yang beriman tapi imannya iman yang asli, berlalu melakukan perbuatan maksiat. Kumaha dia karena hitung-hitungan kan ada hisangan, oke. Dihitung Pak, amal soleh nasa kumaha, amal soleh nasa kumaha. Apakah pas hidup lebih banyak amal solehnya atau lebih banyak amal salahnya itu? Gitu. Yang penting mah Pak, iman aja dulu gitu. Sebab yang menyelamatkan iman. Yang paling penting makanya yang disebutkan dalam Quran Pak, imannya lah. Wal asr, demi masa, demi waktu, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, illal ladzina amanu, kecuali yang tidak rugi yang beriman, wa amilus sholih, dari iman kunci utama yang bisa menyelamatkan
Ri pertama iman, kedua amal soleh, dan seterusnya. Ya iman kalau tidak amal soleh ya rugi. Islam jadi Islam, iman jadi iman. Ngan sholat itu, saum itu itu pak rugi itu amal soleh. Sebab nanti dihitung. Sakumaha imana kata Nabi, sakumaha amal solehna, sakumaha dosa dan maksiat. Namun berat karena amal salah berarti wayana terperosok kegelapan, mampir gelap di neraka. Dalam pandangan ahlu sunnah wal jamaah, orang yang seperti ini Pak, harus dicuci gula di neraka, setelah itu baru diangkat kalau sudah habis masa pencucian, sudah bersih, dilebetkan ke neraka karena sudah masih beruntung Pak, ketimbang yang di neraka selama-lamanya karena tidak membawa iman gitu. Atau kan ya masih beruntung walaupun Pak, tersiksa, sebab disiksanya di akhirat seharinya saja sama dengan 1000 tahun untuk ukuran di dunia. Disiksa di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Sesungguhnya satu hari, hitungan hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Al-Quran surah Al-Fajr. Lama ya. Amat Pak. Makanya jangan bercita-cita masuk ke neraka. Alhamdulillah ya Allah. Ustaz, orang yang tidak beribadah, beriman tidak beribadah, sama orang yang beribadah tapi sombong itu gimana? Itu aja lah. Keadilan Allah itu kan aja mungkin di sisi Allah. Ya sombong itu perbuatan yang tidak disukai Allah. Ya, tiga, apakah di akhir hayat itu mendapatkan rahmat Allah atau tidak? Kalau mendapat rahmat Allah walaupun sebelumnya sombong berarti bersyukur alhamdulillah. Sebaliknya jika di akhir hayatnya mendapatkan murka Allah, celaka gitu kan itu. Dan dilihat ujungnya husnul khotimah atau su'ul khotimah. Yang jelas sombong ada perbuatan dosa, syaitan iblis dilaknat karena sombong. Harus dijauhi. Sombong karena kaya, sombong karena ilmu, sombong karena ganteng, sombong karena keturunan banyak. Segala kesombongan. Segala kesombongan. Bisa masuk ke kriteria ke golongan kiri atau ke golongan kanan itu yang sombong kiri berarti ya Pak. Jadi kan sombong itu perbuatan yang tidak baik, dosa masuk kiri. Peluang-peluang sombong itu banyak. Gitu Pak. Misalnya kita dipuji oleh orang karena kesolehan, timbul dalam hati baik dengan kesombongan. Tapi penyakit hati yang tahu Allah dan yang bersangkutan. Kalau hatinya sombong walaupun kelihatannya sombong enggak. Ya. Pokoknya hati itu bukan sombong, penyakit hati. Merasa diri lawan istilah segala ngarasa uyah kidul ngarasa uyah kidul maksudnya ngarasa diri itu orang yang hebat, orang lain sebagainya lah ya. Gitu Pak ya. Ini saja mungkin yang bisa saya kemukakan, saya jelaskan kaitannya dengan materi kali ini untuk meninggalkan perbuatan dosa itu. Intinya menjauhi perbuatan dosa. Salah satu di antara syarat muslim yaitu masalah riba. Jauhi perbuatan. Jauhi. Ya. Yang sudah jangan diulangi lagi. Inti nama. Ya, jangan diulangi lagi. Ya, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah yang diawali dengan pembacaan Asmaul Husna. Astagfirullah.
Amin. Alhamdulillahirabbil alamin.
amal wa yuqafi mazida kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa azimi sultani Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar Allahumma iftah lana abwaabal khairi wa abwaabal barakati wa abwaabal ni'mati wa abwaabal rizqi wa abwaabal quwwati wa abwaabas salamati wa abwaabal jannati Allahumma afina min kulli bala'i dunya wa adzabil akhirah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin nas'aluka al-ijabah bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Demikian alhamdulillahirobbilalamin. Mari tutup sama-sama dengan bacaan doa menulis subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.